Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali. Seperti biasa, kita akan bersama-sama membuat resume fundamental saham dari laporan keuangan triwulan 1 2024. Nah, kali ini kita akan membahas 5 emiten ya. VKTR, Vici, WSKT, Wika, dan Yule ya. VKTR, Vici, WSKT, Wika, dan Yule. Analisa ini adalah bahan pemikiran tambahan atau untuk edukasi, bukan untuk perintah melakukan aksi beli atau jual. Dan ini adalah opini dari saya pribadi ya, menurut kriteria saya, sehingga apa yang saya sampaikan bisa saja salah, karena setiap investor itu mempunyai pola pemikiran masing-masing dan cara masing-masing, sehingga apa yang saya sampaikan ini adalah sebagai bahan pemikiran tambahan atau pembanding ya. Analisa ini saya dasarkan kepada analisa fundamental, khususnya kepada value investing. Hari ini tanggal 14 Juni 2024 ya. Kita akan membahas 5 saham tadi. Kita akan bahas secara bertahap ya. VKTR, Vici, WSKT, Wika, lalu Yule ya. Atau Yule ya. Baik, jika Anda menemukan video ini dalam bentuk video singkat, silakan lihat di bagian bawah dari video, klik link ataupun tonton video untuk mendapatkan pembahasan secara lengkap kelima video ini. Baik, kita akan lanjut pembahasan kita. Yang pertama ini VKTR atau bisa disebut dengan vektor. Ini adalah segmentasi mereka di bidang kendaraan komersial ya. Utamanya di bidang kendaraan elektrik ya, seperti sepeda ini ya, sepeda listrik dan sepeda motor perdagangan besar mobil baru dan sepeda motor baru berupa kendaraan bermotor listrik ya. Jadi lebih ke situ ya. Komponen suku cadang, aksesoris mobil, industri karoseri kendaraan bermotor roda 4 atau lebih ya. VKTR ini juga perusahaan listrik milik grup Bakri ya. Ini patungan dengan Kuantum Akselerasi Indonesia atau KAI. Baik, kita akan bahas dari segi valuasinya dulu. Secara valuasi perusahaan ini sudah 3,71 kali lebih mahal daripada nilai bukunya ya. Berarti seperti biasa bahwa perusahaan ini sudah dihargai tinggi oleh investor. Kemudian juga dari segi valuasi ini, karena perusahaannya ini minus otomatis kalau saya secara pribadi untuk EPS yang minus ini perlu kita nunggu ya, perlu nunggu sampai plus dulu ya. Itu yang pertama. Cuma kita bahas saja dulu ya. Valuasinya minus ya, sehingga di sini kita tidak bisa menghitung bisa masuk atau tidak. Yang kedua juga perusahaan ini belum membagikan dividen. Ya, mudah-mudahan saja nanti di saat-saat berikutnya ya perusahaan ini menjadi plus dan bisa membagikan dividen. Kemudian untuk segi free cash flow-nya ya, di triwulan 1 itu mereka free cash flow-nya itu rugi 49 miliar, atau kalau disetahunkan itu rugi Rp1 setara dengan 4,67%. Jadi free cash flow-nya pun ini sedang dalam bermasalah ya. Artinya setelah selesai 1 triwulan atau 12 bulan terakhir, mereka tidak mempunyai kelebihan cash flow, tetapi malah rugi. Ini berarti memerlukan lagi dana untuk cash flow-nya. Kemudian dari segi
current ratio atau juga disebut dengan aset lancar ini aman, hutangnya kecil, dan hutang tak berbunga juga kecil, berarti kita simpulkan bahwa dari segi ketahanan perusahaan oke. Kemudian juga dari segi saham yang ditradingkan oleh investor yang dikurang dari 5% itu berjumlah 21%. Berarti pengendalinya ini bukan retail ya. Jadi pengendalinya bukan retail, pengendali memang pengendali. Dan juga bahwa saham yang berada di masyarakat ini juga hanya 25% ya. Saham yang berada di masyarakat hanya 25%. Berarti ini pengendali tidak trading. Berarti pengendali memang menguasai saham mereka tidak trading ya. Baik, yang pertama dulu kita bahas bahwa saham ini baru saja IPO ya, mungkin belum setahun ya, mungkin belum setahun atau mungkin hampir setahun. Jadi secara atau sekitar setahun ya, sehingga dari data mungkin ini data-data awal masih baru mulai ya. Namun dari sini bahwa concern kita menginginkan perusahaan itu untung lebih dulu ya. Tentu saja sebagai investor kita menginginkan perusahaan itu untung ya. Oleh karena itu untuk ini ya, kita mengharapkan bahwa perusahaan ini pertama untung. Apabila untung baru bisa nanti urusannya dengan dividen ya. Oleh karena itu di sini kita menunggu menunggu IPS ini aja dulu ya. Kita menunggu IPS membaik, sisanya itu urusan nanti. Satu yang kita tunggu ini aja dulu, kita menunggu IPS nya membaik ya. Kalau IPS nya membaik menjadi plus, maka semuanya akan berjalan lebih lancar ya. Bila IPS nya membaik plus, kemudian nanti akan DPR-nya akan berubah, free cash flow-nya pun akan berubah juga. Oke, itu adalah pembahasan kita untuk saham yang pertama, Vector, saham dari milik grup Bakri ini ya. Jadi kesimpulan kita yang pertama adalah kita menunggu EPS-nya membaik dulu. Yang kedua kita akan membahas dari kalau tadi bidang energi baru terbarukan atau juga teknologi masa depan ya, sepeda listrik dan lain-lain. Sekarang kita akan masuk yang kedua, Victoria Care Indonesia atau Vici ya. Baik, jika Anda merasa bahwa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Baik, kita lihat dulu. Victoria Care Indonesia adalah perusahaan manufaktur ya. Ini di bidang kosmetik dan perlengkapan mandi ya. Jadi ini manufaktur, bidangnya kosmetik dan perlengkapan mandi ya. Contoh-contoh produknya ini adalah Herboris yang paling sering dilihat, yang paling sering kita lihat itu Miranda ya, Victoria, NuFace, Iria, CBD, dan Six Sense ya. Baik, kita akan cek dulu kembali untuk fundamental perusahaan ini di triwulan 1 2024. Yang pertama dari segi nilai perusahaan ya. Dari segi perusahaannya bahwa investor ini menghargai perusahaan ini 3,3 kali lebih mahal daripada nilai bukunya. Harga sekarang 625, sementara nilai bukunya 144. Berarti perusahaan ini sudah dihargai 3 kali lebih mahal ya. Kemudian karena EPS-nya 28, ini maksimal beli 280, harga sekarang 625, berarti ini sudah termasuk valuasi yang mahal ya, 1,2 kali lebih mahal. Jadi simpulan kita bahwa perusahaan ini dia bertumbuh sudah besar ya, bertumbuh lamban dan valuasinya murah. Jadi kriteria kita
bertumbuh lamban dan valuasinya mahal ya. Jadi seperti itu dulu. Namun dari segi IPS ini perusahaan ini termasuk bagus, dia untungnya 20% ini sebenarnya ya. Oke, coba kita cek dulu ya. 28 per 144 19% ya. Hampir 20%. Sebenarnya berarti mungkin begini, bahwa perusahaan ini dihargai tinggi karena mungkin investor melihat bahwa di sini keuntungan perusahaan ini 20%, keuntungan 20% bersih ini termasuk luar biasa, termasuk besar. Oleh karena itu kenapa harganya dihargai tinggi ya. Jadi mungkin ke situ simpulan awalnya ya. Nah, kita tinggal ingin mengkonfirmasi dengan dividen ya. Dividen ternyata ini dividennya DPR-nya besar ya, sangat bagus, ini peduli dengan investor. Jadi perusahaan ini baik, dia peduli dengan investor. Namun tadi karena sudah dihargai tinggi oleh investor yang punya pengharapan besar tadi, sehingga dividen yield-nya menjadi kecil ya. Dengan DPR yang besar karena harganya sudah tinggi sehingga dividen yield-nya menjadi kecil ya. Seperti itu saja. Perusahaannya seperti apa? Perusahaannya baik ya. Karena tadi apa? Karena ini keuntungannya besar sehingga banyak yang menaruh harapan besar sehingga harganya naik melejit melebihi dari nilai wajarnya sehingga hasilnya tadi valuasinya menjadi mahal. Kemudian juga karena valuasi yang mahal otomatis dividennya menjadi kecil di bawah dari inflasi ya. Lanjut, kemudian dari segi free cash flow ini ya nanti kita bisa buktikan ya. Perusahaan ini untungnya ya, bukan untung ya, di triwulan 1 ini punya kelebihan cash setelah operasi, setelah biaya dan lain-lain, ekspansi dan lain-lain, mereka punya kelebihan cash itu 259 miliar ya. Kalau di 12 bulan terakhir itu lebihnya Rp39 per lembar saham ya, setara dengan 27%. Sangat besar free cash flow-nya ya, berarti aman ya. Oleh karena itu mungkin mereka bisa membagikan dividen yang besar. Hanya permasalahan kita tadi sekali lagi bahwa investor sudah menghargainya tinggi. Mungkin bagi kita ya, bagi kita yang belum beli ya otomatis ini besar, tinggi ya, mahal. Tapi bagi mereka yang sudah beli tentu saja ini belinya di murah waktu yang dulu ya. Lanjut kita mulai dari segi ketahanan perusahaan. Aset lancarnya besar, hutangnya kecil, hutang tak berbunga juga kecil. Berarti simpulannya ketahanan perusahaan aman. Ketahanan perusahaannya aman. Kemudian saham masyarakat ini yang di bawah 5% hanya 15%, berarti pengendalinya bukan retail, aman saja. Pengendali memang mengendalikan, hanya pengendali yang mengendalikan tadi mereka ya, sahamnya semuanya berbentuk digital, mereka bisa saja menjual suatu saat ya. Tapi kita perlu cek terus bagaimana perkembangannya, apakah ada perubahan atau tidak. Baik, oke, dari semua data yang kita dapatkan ini, kalau kita lihat gaya yang tadi ya, kalau kita lihat hasil yang tadi, jadi simpulan kita di sini adalah bahwa perusahaan ini bagus, perusahaan ini baik, ketahanannya baik, juga dikendalikan oleh pengendali dengan baik. Hanya tadi bahwa investor sudah menghargainya tinggi. Oleh karena itu mungkin di sini simpulan kita ya, asumsi kita bahwa di sini lebih ke menunggu harga membaik ya, maksudnya menunggu harganya turun. Kenapa? Bila harganya turun otomatis nanti valuasinya bisa menjadi wajar, menjadi murah, dan dividen pun menjadi lebih baik. Kenapa? Dari segi perusahaan sudah oke, tinggal harganya saja yang turun. Kalau mengejar misalnya book value-nya lebih tinggi lagi bisa saja,
Tapi ini sudah pergerakan sudah sangat luar biasa ya. Bisa saja nanti mereka makin meningkat lagi, bisa. Tapi yang paling rasional di sini ya menunggu harga membaik, artinya menunggu harga menjadi bisa turun supaya mendekati equilibriumnya. Baik, sudah 2 yang kita bahas Vici. Berikutnya adalah yang ketiga ya. Sekali lagi, bila dirasa pembahasan kita ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like, subscribe, dan share ya. Yang ketiga ini adalah PT Waskita Karya Tbk. Ini adalah perusahaan BUMN yang bergerak di bidang konstruksi. Ini mungkin kita sering melihat di mana-mana ini ya. Perusahaan misalnya membangun gedung-gedung yang besar. Biasanya sering WSKT ini dapat proyeknya. Bisnis perusahaan dibagi menjadi konstruksi, termasuk konstruksi dan layanan terkait lainnya ya. Seperti desain dan pembangunan, layanan konsultasi manajemen gedung, fabrikasi bahan dan komponen bangunan, dan seterusnya ya. Ini hubungannya, istilahnya ini bergerak di bidang konstruksi, berarti membangun ya, bisa membangun bangunan, membangun jalan dan lain-lain. Baik, kita lanjut. Yang pertama dulu bahwa perusahaan ini mendapatkan tato dari Bursa Efek, atau kita sebutnya dengan notasi khusus dari Bursa Efek, ini namanya suspended ya. Jadi ini mereka ditahan untuk tidak bisa ditradingkan dulu sahamnya ya. Oleh bursa ditahan untuk tidak ditradingkan dulu sahamnya. Tapi kita akan membahas dulu tentang valuasinya ya. Fundamentalnya gitu, bukan valuasinya, fundamentalnya. Yang pertama, bahwa saat disuspend itu harganya 202 ya. Sementara harga nilai perusahaannya itu per lembar sahamnya 154. Berarti investor sudah masih menghargai di atas ya. Oleh karena itu di sini diskonnya katanya minus 31%. Artinya apa? Bahwa harga sekarang ini 31% lebih mahal daripada nilai perusahaan. Sehingga kita kategorikan ini masih ke dalam kategori wajar. Wajar dalam artian bahwa dia sudah lebih dari nilai murah untuk perusahaan ya. Kemudian yang kedua, dari segi maksimal beli ya, IPS-nya ini ternyata minus ya. IPS-nya ternyata minus, artinya perusahaan bukan untung tapi perusahaan rugi. Maka untuk kriteria kita, apabila perusahaan rugi, maka kita tidak bisa mengkalkulasikannya ya. Kita tidak bisa mengkalkulasi untuk perusahaan yang rugi, sehingga tidak ada target berapa maksimal beli ya. Baik, sampai di situ kita juga mau lihat dividen. Ternyata perusahaan juga tidak membagikan dividen. Nah, karena ini kita datakan seperti ini dulu ya. Berikutnya dari segi free cash flow, menurut data yang kita dapatkan di triwulan 1 2024, ternyata perusahaan ini punya free cash flow ya. Jadi setelah usaha-usaha selama triwulan 1, mereka punya kelebihan cash flow-nya 3 triliun ya, atau setara dengan Rp105 di setahun terakhir. Jadi free cash flow-nya ini 68%, termasuk besar free cash flow-nya ya. Tapi perusahaannya ini minus ya. Oke, kita kasih begitu saja, free cash flow-nya mungkin lebih. Kemudian untuk current ratio-nya, uang aset lancar yang bisa dibayarkan untuk hutang, ini mereka punya ya, aset lancarnya lebih saja ya, banyak ya.
Namun hutang berbunga dan tak berbunganya ini sangat besar ya. Sudah lebih dari 10 kali lipat dari nilai ekuitasnya. Jadi ini termasuk leverage yang besar ya. Kalau menurut saya pribadi leverage 1 saja sudah sangat besar, apalagi leverage-nya sampai 12 sampai 18 kali lipat, itu sangat besar ya. Berarti kalaupun dia untung misal ya, maka sulit juga untuk membagikan dividen. Kenapa? Karena hutangnya yang sangat besar, harus menyelesaikan pembayaran hutang dulu ya. Nah, oleh karena itu dengan hutang atau leverage yang sudah 12 kali lipat ini, hampir 13, ini terlalu riskan juga. Kemudian untuk masyarakat yang di bawah 5% dan bertrading ini hanya 25%, aman ya. Dan juga saham yang ada di berbentuk digital pun hanya 25%. Berarti ini perusahaan ini karena milik BUMN tadi kan, jadi mereka tidak menjual, tidak bertrading ya, karena ini milik pemerintah, jadi hanya yang 25% saja yang berbentuk digital. Oleh karena itu, kalau menurut saya pribadi seperti biasa, bahwa dengan IPS yang minus ini ya, IPS yang minus ini, tentu saja kuncinya ini saja dulu, bahwa kita harus menunggu IPS-nya ini dulu membaik. Jangan minus ya, dia harus plus. Kenapa? Artinya perusahaan menghasilkan, perusahaan untung, baru bisa kita merubah yang lain-lainnya ya. Dia harus plus. Kalau dia plus, oleh karena itu nanti hutang bisa dibayar, maka IPS-nya akan menjadi lebih baik ya. Baik, itu dulu pembahasan kita tentang WSKT. Jadi yang paling penting di sini menurut saya adalah menunggu EPS-nya membaik ya. Lanjut, kita akan membahas yang keempat ya. Ini saudaranya ya. Lalu sebelum kita lanjut, saya sudah membuat playlist untuk pembahasan saham di triwulan 1 2024 ini. Sudah saya letakkan di deskripsi. Jadi jika Anda ingin mengetahui saham-saham apa saja yang sudah saya bahas, bisa dicek di playlist yang ada di deskripsi. Oke, lanjut. Ini adalah Wijaya Karya. Kalau tadi WSKT, Waskita Karya, itu milik BUMN, bidang konstruksi ya. Wijaya Karya ini juga perusahaan BUMN, bergerak di bidang konstruksi juga ya. Bisnisnya ini ada 5 segmen: konstruksi, industri mesin dan listrik, real estate, dan pertambangan ya. Jadi konstruksinya mungkin agak beda sedikit dengan Waskita Karya ya. Waskita Karya tadi lebih ke bangunan dan jalan kayaknya ya. Tapi kalau yang ini kurang lebih juga ya. Konstruksi sipil termasuk jalan, jembatan, bandara, pelabuhan, bendungan, kurang lebih saja ya. Cuma mungkin bedanya apa saya belum jelas sekali juga ya. Kemudian juga bahwa sepertinya ini ada rencana juga merger antara WSKT dengan Wika ya, tapi saya belum jelas juga ya seperti apa. Emiten yang terkait juga ini ada kalau tidak salah namanya WG ya, Wijaya Gedung kalau tidak salah ya. Ini juga termasuk dalam 3 kelompok ini ya. Baik, kita lanjut pembahasan ke saham ini ya, emiten ini. Kita melihat dulu dari segi valuasinya ya. Yang pertama, bahwa perusahaan ini ya, nilai perusahaannya itu Rp116 per lembar saham, dan harga sekarang baru 96. Berarti ini ada rentang diskonnya 17%. Berarti harga sekarang masih di bawah. Ada besar istilahnya ada besar ruang untuk bergerak ya, investor untuk bergerak dari harga sekarang menuju ke
harga wajarnya ya. Kemudian juga dari segi ini satu dulu ya, bahwa perusahaan ini bertumbuh kembang ya, ada ruang untuk bergerak. Namun dari segi IPS ini kurang lebih dengan WSKT tadi ya, mereka masih minus ya, mereka masih minus. Otomatis seperti tadi bahwa untuk valuasi yang minus kita tidak bisa membuat kriteria di harga berapa beli, karena kuncinya satu, investor itu adalah selalu memastikan bahwa saham yang akan dibeli itu adalah harus untung lebih dulu ya, harus ada keuntungannya ya. Kalau minus kita menahan diri dulu ya. Baik, lanjut kita ingin melihat dulu dari segi dividen juga ya. Otomatis kalau minus ya besar kemungkinan mereka tidak membagikan dividen ya. Itu mungkin sudah setali dua uang, sudah saling keterkaitan ya. Jadi di sini perusahaan juga tidak membagikan dividen. Kemudian yang berikutnya kita membahas dari segi free cash flow, kelebihan uang ya, kelebihan uang dari usaha. Ini kalau dibandingkan dengan waskita tadi ya, coba kita cek. Kalau waskita tadi ini mereka masih ada free cash flow-nya, tapi untuk Wika ini mereka malah ya minus, ini free cash flow-nya ini minus 2,6 triliun, atau kalau kita samakan dengan setahun terakhir ini Rp66 per lembar saham. Sementara di sini kan 116 nilai perusahaan. Ini berarti kekurangannya ya, kekurangan dana untuk usaha itu sekitar 56% ya di setahun terakhir. Ini termasuk besar ya. Mungkin bisa saja nanti bisa perlu right issue, bisa perlu obligasi dan lain-lain untuk bisa melanjutkan usaha ini ya, karena ini free cash flow-nya tidak ada. Mungkin saja ada hasil dari ada keuntungan bisa, tetapi tidak bisa dicairkan lebih dulu. Oleh karena itu di sini free cash flow juga penting ya. Baik, di sini free cash flow-nya minus. Lanjut untuk ketahanan perusahaan, aset lancarnya oke. Tapi di sini juga sama dengan waskita tadi, hutangnya ini 8 kali. Hutang berbunganya ya, hutang tak berbunganya ini 12 kali. Berarti di sini leverage-nya sangat besar. Ya, leverage-nya sangat besar. Istilahnya daya ungkitnya ini sangat besar, karena uangnya hanya 116, sementara hutangnya itu 8 kali lebih besar dari 116 itu sendiri ya. Oke, lanjut. Dari segi kepemilikan saham, ini retail yang trading hanya sedikit ya. Jadi pengendali tentu saja bukan retail, dan juga untuk yang ditradingkan di bursa juga hanya 9%. Berarti di sini sudah jelas, karena ini BUMN, otomatis ya perusahaan tidak trading ya. Jadi kesimpulannya ini sama saja dengan WSKT tadi ya. Wijaya Karya ini sama saja dengan WSKT, bahwa kalau menurut hemat saya kita mesti menunggu yang pertama tadi apa? IPS-nya dulu. Satu aja kuncinya, bahwa IPS-nya dulu diperbaiki menjadi positif, menjadi plus, baru kita makin mendekati saham ini ya. Dari segi teknikal saya tidak memperhatikan dulu. Yang paling penting di sini adalah sebagai investor kita ingin melihat
perusahaannya untung dulu. Kalau dia untung, otomatis nanti semuanya akan menjadi lebih baik ya. Baik, itu pembahasan kita yang keempat. Jadi simpulannya Wika dengan WSKT sama IPS-nya dulu membaik ya. Baik, sekarang kita membahas yang terakhir. Yule ya, Yule atau Yuli Sekuritas Indonesia Tbk. PT Yuli Sekuritas Indonesia Tbk ini sebelumnya dikenal dengan Yuli Sekurindo ya. Merupakan perusahaan berbasis di Indonesia, utamanya bergerak dalam jasa perantara perdagangan IPEK ya. Ini aktivitasnya termasuk peminjaman emisi dan emisi IPEK, juga penasihat keuangan ya. Baik, perusahaan adalah anggota Bursa Efek Indonesia. Jadi Yuli Sekuritas ini adalah perusahaan yang bergerak menjadi perantara ya, kita sebagai trader, kita sebagai investor untuk membeli saham di bursa ya. Mereka perantaranya. Ini istilahnya sama dengan misal Mandiri Sekuritas ya, BCA Sekuritas atau Stockbit, Ajaib dan lain-lain sama ya. Ini Yuli Sekuritas. Dan mereka melantai di bursa ya. Tapi kalau Stockbit dan Ajaib kan tidak atau belum ya. Tapi kalau Mandiri Sekuritas juga belum. BCA Sekuritas juga tidak ya. Baik, kita lihat dulu seperti biasa pembahasan dari segi fundamentalnya. Yang pertama dari segi ketahanan, bukan dari segi valuasi dulu ya. Bahwa harga sekarang ini 2.300, sementara nilai perusahaannya hanya 281. Saya bilang hanya ya, bukan berarti rendahnya, maksudnya dibandingkan dengan harga ini ya jadinya hanya kan, artinya sekitar 9%-an ya dari harga. Oleh karena itu di sini bukan diskon, tetapi harganya sudah 7 kali lebih tinggi daripada nilai bukunya ya, sehingga di sini saya menyatakan, di sini saya menyebutkan dengan bertumbuh lamban ya. Kemudian dari segi valuasi ini maksimal belinya kan di 120, harganya kan sudah 2.300, ini hampir 20 kali lipat ya, hampir 20 kali lipat lebih mahal. Berarti ini termasuk dalam kategori mahal ya. Sudah ibarat kita beli misal sekarang harga 100.000, mungkin berarti kita belinya di 7.200.000 harus ya, kalau melihat istilah yang seperti ini ya. Jadi ini maksimal beli di 120, harga sekarang sudah 2.300. Kita cek dulu. Ternyata di sini keuntungannya 12% ya, 12 rupiah ya. 12 rupiah per 281. Ini dia keuntungannya 4% ya. Perusahaan ini untung 4% ya. Dari 4% ini kita anggap saja kan ini dia sudah di atas dari 0 ya. Kita menganggap saja perusahaan ini baik. Jadi dengan angka yang seperti ini, valuasinya tinggi, ini bukan disebabkan karena perusahaannya merugi, tetapi ini investor yang menghargainya sudah di atas, seperti itu ya. Investor mungkin sudah membelinya di waktu yang lalu ya, sehingga sekarang valuasinya mahal. Bagaimana dengan kita? Bagi kita berarti kita, kalau saya menyatakan ini berarti kita agak terlambat ya masuk karena sudah dihargai tinggi. Sekarang kita mau konfirmasi dengan dividen, ternyata mereka tidak membagikan dividen ya. Berarti valuasinya mahal, investor sudah menghargai tinggi, tapi sebagai investor kita tidak mendapatkan return di sini. Pada saat kita beli, kita tidak mendapatkan return tahunan. Kemudian pada saat kita membeli, kita sudah rugi 18 kali ya. Baik, kita lanjut
dari segi free cash flow, ternyata perusahaan di triwulan 1 ini rugi 1 miliar ya. Bukan rugi ini, tapi free cash flow-nya ini 1 miliar kurang ya. Namun untuk di setahun ini 12 bulan terakhir ini free cash flow-nya ini kurang 0,49 ya, minus 0,49 atau setara dengan min 0,17. Jadi di sini sudah termasuk di bawah dari yang kita kriteriakan ya. Sekarang kita lanjut ke ketahanan perusahaan. Karena ini sekuritas, maka current ratio-nya tidak terlalu saya perhatikan. Namun untuk hutang juga di sini ternyata 0. Hutang tak berbunganya juga di bawah 100, berarti kita anggap bahwa perusahaan ini sebenarnya aman saja ya. Kalau menurut saya pribadi ini aman. Hanya nih, ternyata saham ini ya, non warkatnya, maksudnya gini, investor yang mempunyai saham ini di bawah 5% dan mereka tidak menahannya tapi mereka berjual beli, itu jumlahnya 67%. Ini melebihi dari 50. Nah, maka di sini kesimpulannya adalah di sini pengendali adalah retail. Berarti ini sudah istilahnya kepengelolaan ini diserahkan ke retail ya. Mungkin saja ada pengendali tapi nilainya tidak terlalu besar. Anggap misalnya kepengendaliannya misalnya 40-an, 30-an. Nah, itu akhirnya masih terlalu kecil karena di sini masyarakat non warkatnya ini sudah 67, termasuk sangat besar ya. Dan lagian sahamnya juga semuanya berbentuk digital, bisa ditradingkan. Jadi untuk perusahaan ini mungkin kita perlu concern yang banyak ya. Yang pertama dulu saya akan menyatakan menunggu non warkatnya ini membaik satu. Karena apa? Supaya pengendali mengendalikan perusahaan ini ya. Ada beberapa cara sih. Yang pertama itu pengendali yang ada mengambil alih lagi, misalnya dengan buyback atau apa ya. Yang kedua bisa pula memindah alihkan menjadi private placement atau apa, sehingga nanti kepemilikan masyarakat kembali menjadi di bawah dari 50-an, anggapnya apalagi kalau di bawah 40 ya. Jadi yang pertama menunggu non warkatnya membaik. Yang kedua di sini free cash flow-nya juga yang harus membaik dulu ya. Jadi di sini concernnya yang pertama tadi non warkatnya harus membaik, kemudian free cash flow-nya juga membaik. Hal-hal lainnya itu mengiring ya. Karena di sini tadi IPS-nya udah oke. IPS-nya termasuk kecil sih, hanya 4%-an, termasuk kecil. Kalau bisa di sekitar 10-an ya. Yang pertama tadi saya ulang lagi. Yang pertama tadi untuk non warkatnya sebaiknya membaik. Yang kedua free cash flow-nya juga membaik. Bila semua itu membaik, nanti akan berimbas juga ya pada peningkatan kinerja, sehingga nanti evaluasinya membaik dan dividen bisa lebih besar lagi ya. Jadi di sini dua ini yang concern utama dulu ya. Dua ini concern pertama kita, bahwa non warkatnya harus membaik, kemudian free cash flow-nya juga harus membaik ya. Itu concern kita. Baik, kita akan buat rekapannya dulu ya untuk VKTR tadi. Saya ulang lagi bahwa
Yang pertama itu yang diperbaiki adalah free cash flow-nya. Kemudian juga yang diperbaiki IPS. Oh ternyata ini 2 ya. Saya nyoba 1, ternyata sini IPS dan free cash flow membaik ya, ternyata 2. Sorry. Untuk PKTR ini 2, IPS dan free cash flow. Untuk VC ini menunggu harganya yang membaik ya. Hanya itu saja concernnya VC. WSKT ini menunggu IPS dan lain-lainnya nanti akan mengiring juga ya. Kemudian Wika sama IPS yang membaik, yang lain akan mengiring. Termasuk di sini nanti free cash flow akan membaik juga ya. Oke, kita kasih F ya. Termasuk di sini free cash flow juga ya. Yule ini tadi FCF dan non warkat dan FCF yang perlu diperhatikan lebih jauh. Oke, demikian pembahasan kita tentang VKTR atau vektor yang bergerak di bidang EBT, kendaraan listrik, VC. Ini tadi untuk kecantikan rumah tangga, WSKT konstruksi, Wika konstruksi, dan Yule ini sekuritas. Oke, demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.